Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimiki Alparis, kelas 10 IPS 5. Saya akan menceritakan fakta sejarah Pulau Penyengat. Selamat menonton dan mendengarkan. Pulau Penyengat. Pulau Penyengat atau Pulau Penyengat Indra Sakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah adalah sebuah pulau kecil di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 2.000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau ini dapat ditempuh dari pusat kota Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Penyengat Indra Sakti. Teman-teman bisa melihat peta lokasi Penyengat Indra Sakti. Koordinatnya teman-teman bisa melihatnya di layar kaca HP. Untuk negaranya yaitu negara Indonesia, gugus Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, luas 2 km². Pulau Penyengat merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang diantaranya adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam-makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks istana kantor dengan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Teman-teman bisa melihat ada sebuah foto, yaitu foto Masjid Raya Sultan Riau. Sejarah Pulau Penyengat. Menurut cerita, Pulau Mungil di muara Sungai Riau, Pulau Bintan ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad yang lalu, karena menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang cukup banyak tersedia di pulau ini. Belum terdapat catatan tertulis tentang asal mula nama pulau ini. Namun dari cerita rakyat setempat, nama ini berasal dari nama hewan sebangsa serangga yang mempunyai sengat. Menurut cerita tersebut, ada para pelaut yang melanggar pantang larang ketika mengambil air. Maka mereka diserang oleh ratusan serangga berbisa. Binatang ini yang kemudian dipanggil penyengat, dan pulau tersebut dipanggil dengan Pulau Penyengat. Sementara orang-orang Belanda menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mars. Tak kala pusat pemerintah Kerajaan Riau bertempat di pulau itu ditambah menjadi Pulau Penyengat Indra Sakti pada 1803. Pulau Penyengat telah dibangun dari sebuah pusat pertahanan menjadi negeri dan kemudian berkedudukan yang di Pertuan Muda Kerajaan Riau Lingga. Sementara Sultan berkediaman resmi di Daik Lingga pada tahun 1900. Sultan Riau Lingga pindah ke Pulau Penyengat. Sejak itu, lengkaplah peran Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintah, adat istiadat, agama Islam, dan kebudayaan Melayu. Awal pulau ini hanya sebuah tempat persinggahan armada-armada pelayaran yang melayari perairan Pulau Bintan, Selat Malaka, dan sekitarnya. Namun, pada tahun 1719, ketika meletus perang saudara merebutkan tahta Kesultanan Johor antara keturunan Sultan Mahmud Syekh yang dipimpin putranya, Raja Kecil, melawan keturunan Sultan Abdul Jalil Riyad Shah yang dipimpin Tengku Sulaiman. Pulau Penyengat mulai dijadikan kubu pertahanan oleh Raja Kecil yang memindahkan pusat pemerintahnya dari kota tinggi Johor ke Riau di hulu Sungai Carang dan Pulau Bintan. Perang saudara itu dimenangkan oleh Tengku Sulaiman dan saudaranya yang dibantu oleh 5 orang bangsawan Bugis Luwu, yaitu Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Cela, Daeng Kemasi, dan Daeng Menambun. Yang mana seterusnya Tengku Sulaiman mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Johor Riau Lingga pada 4 Oktober 1722. Sedangkan Raja Kecil menyingkir ke Siak dan seterusnya mendirikan Kesultanan Siak.
Selanjutnya, Imperium Melayu. Pulau Penyengat merupakan pulau yang bersejarah dan memiliki kedudukan yang paling penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Imperium Melayu, yang sebelumnya terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak, dan Ninggah, khususnya di bagian selatan, dan Semenanjung Melayu. Peran penting tersebut berlangsung selama 120 tahun, sejak berdirinya Kerajaan Riau pada tahun 1722, sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada 1911. Selanjutnya, Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di-Pertuan Muda VII, Raja Abdurrahman, tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 kali 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada bangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang terbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dalam kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid terdapat bangunan tambahan yang disebut dengan rumah soto (tempat pertemuan). Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih, telur, kapur, pasir, dan tanah liat. Selanjutnya ada Balai Adat Melayu. Balai Adat Pulau Penyengat adalah replika rumah adat Melayu yang pernah ada di Pulau Penyengat. Bangunan Balai Adat merupakan rumah panggung khas Melayu yang terbuat dari kayu. Balai Adat difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Di dalam gedung, kita dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat resam Melayu, serta berbagai perlengkapan atraksi kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu tertentu. Di bagian bawah balai adat ini terdapat sumur air tawar yang konon sudah berabad lama dan sampai sekarang airnya masih mengalir dan dapat langsung diminum. Yang terakhir yaitu Mushaf Al-Quran. Terdapat 2 buah Al-Quran tulisan tangan yang tersimpan di dalam Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat. Salah satu yang diperlihatkan kepada pengunjung adalah hasil goresan tangan Abdurrahman Stambul, seorang penduduk Pulau Penyengat yang dikirim oleh Kerajaan Lingga ke Mesir untuk memperdalami ilmu agama Islam. Sekembalinya dari belajar, dia menjadi guru dan terkenal dengan Khat Gaya Istanbul. Al-Quran ini diselesaikan pada tahun 1867 sambil mengajar. Keistimewaan Al-Quran Mushaf Abdurrahman Stambul ini adalah banyaknya penggunaan Ya Busro, serta beberapa rumah huruf yang titiknya sengaja disamarkan sehingga membacanya cenderung berdasarkan interpretasi individu sesuai akal dan ilmunya. Baiklah, demikian fakta sejarah Pulau Penyengat. Sekian dari saya, terima kasih.